Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita belajar tema baru, yaitu tentang mubtada wal khabar. Mubtada artinya di awal, khabar artinya memberitakan yang di awal. Jadi ini dua hal yang wajib bersamaan. Kalau ada mubtada pasti ada khabar. Halaman berapa? Halaman 37. Nah, sebelumnya 36, berarti halaman 37 sekarang. Mubtada dan khabar. Mubtada artinya di depan, khabar artinya memberitakan yang di depan. Kalau bahasa Indonesianya bisalah kalau kita samakan dengan ini diterangkan, ini menerangkan. Menerangkan yang mana? Menerangkan yang ini. Jadi kita baca contohnya, al-amsilatu, contoh, at-tufahatu hulwatun. At-tufahatu itu artinya apel. Apel itu hulwatun. Apel itu manis. Maka ini diterangkan, ini menerangkan. Bagaimana apel itu manis? At-tufahatu hulwatun, ini mubtada, ini khabar. Maka mubtada itu wajib baris depan, rafa nama istilahnya, tapi tandanya domah. Indonesianya dari domah artinya adalah baris depan. Dan setiap dari mubtada itu wajib ada alif dan lamnya sebelum. Alif dan lam. Kalau nggak ada alif dan lam, maka dia nggak boleh jadi mubtada. Isim tidak boleh jadi mubtada kalau tidak ada alif dan lam. Dia wajib alif dan lam. Terus khabar. Ini khabar. Khabar itu tidak boleh pakai alif dan lam. Nah, polos begini. Terus barisnya juga rufa. Tandanya domah ya. Atau baris depan. Tapi dia barisnya dua. Hulwatun. Bukan hulwatu, tapi hulwatun. Kenapa? Karena dia tidak pakai alif lam. Jadi dia harus sama. Ini rofa, ini juga rofa. Terus ini perempuan, tufahatun, kan perempuan nih. Jenis perempuan, ini juga harus jenis perempuan atau muannas. Ini perempuan, ini perempuan. Jadi harus sama. Ini satu apel. Ini juga harus satu apel. Kalau ini dua, ini juga harus dua. Kalau ini tiga, ini harus tiga. Gitu. Jadi dia harus disama-samakan. At-tufahatu hulwatun. Bedanya cuma satu. Kalau di sini mubtada dia wajib pakai alif dan lam. Kalau di sini dia tidak wajib, tidak boleh pakai alif dan lam. Semuanya sama. Ini satu, ini satu. Kemudian ini rofa, ini rofa. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, as-suratu jamilatun. As-suratu, gambar itu bagus. Ini pakai alif lam. Suratu muannas, muannas. As-suratu jamilatun. Gambar itu bagus. Mubtada, khabar. Ini juga al-jaryu mufidun. Al-jaryu mufidun. Berlomba-lomba itu berfaedah. Al-jaryu, nah ini mubtada nih. Dari jara ya, berlari ya, ini berlomba-lomba. Al-jaryu mufidun. Mufidun itu berfaedah. Ini muzakkar kan, nggak ada tamar butuhnya, maka dia khabarnya juga harus tidak ada tamar butuh, mufidun juga. Mufidun. Nggak boleh mufidatun. Ini muzakkar, ini laki-laki, ini juga harus laki-laki. Contoh keempat. Al-qitaru sari'un. Apa artinya al-qitaru? Al-qitaru artinya kereta api itu kencang. Kereta api itu kencang. Kan ini seolah-olah memberitakan kereta api itu apa yang kereta? Kencang. Sudah jelas kan? Jadi cukup dua kata ini, mubtada khabar, diterangkan menerangkan, DM namanya, diterangkan menerangkan, itu sudah cukup. An-nadhafatu wajibatun. Kebersihan itu diwajibkan. An-nadhafatu wajibatun. Kebersihan itu diwajibkan. Iya kan? Terus al-ardu mustadiratun.
bumi itu berputar. Timbul pertanyaan ini mutanya khabar al-ardu ini mudzakkar, kelihatan mudzakkar. Ini kok mukhabarnya muannas sih? Nah, jadi ada beberapa kata atau isim yang dia itu dianggap perempuan, seperti benda-benda langit. Asyamsu. Asyamsu itu ya dianggap benda langit. Benda langit kemudian dianggap dia perempuan. Tali'atun. Asyamsu tali'atun. Bukan tali'un tapi apa? Tali'atun. Jadi ada beberapa isim yang dianggap dia perempuan walaupun kelihatannya dia adalah laki-laki. Seperti bumi. Bumi itu berputar, maka dianggap dia adalah perempuan. Nah, jadi memang harus kita lihat kamus atau lihat percakapan orang Arab apa saja benda-benda yang dianggap perempuan walau secara lahirnya kelihatan dia adalah laki-laki. Al-bahthu, pembahasan. Al-amsilatus sabiqah, contoh-contoh yang lalu. Kulluha jumalin, semuanya itu adalah jumlah atau kalimat yang sudah bermanfaat atau berfaedah. Orang dah paham. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismain. Seluruh dari jumlah tersebut tersusun dari dua isim. Satu, dua, ya, cuma dua. Wal ismul awwal, isim yang pertama al-jaryu, al-ardu. Fi kulli jumlatin, dari seluruh kalimat itu, walladzi ibtada'na bihil jumlah. Dialah yang memulai suatu kalimat. Ya, dia memulai suatu kalimat. Wahwa lidzalika, maka oleh karena itu yusamma mubtada. Disebut dia mubtada. Maka ini disebut dengan jumlah ismiyah ya, karena diawali dengan isim. Disebut dia karena dia pertama disebut mubtada. Wa idza wada'na, apabila kita letakkan isba'ana, tangan kita, letakkan tangan kita tutup di sini dengan jari kita. Tutup dengan jari kita ini. Tuh. Alal ismi tsani, atas isim yang kedua. Fi kulli jumlatin, dari seluruh jumlah. Fa akhfainahu, maka kosonglah an-nazarina, dari pandangan kita. Wa qara'na hakadha, kemudian kita baca begini. At-tufahatu, tidak ada lagi. At-tufahatu, hilang, tidak ada kita sebut hulunnya. Tufahatu, as-suratu, al-jaryu. Fa innana natahayyaru, maka kita akan berpikir. Wa nas'alu anfusana, kita akan bertanya pada diri kita. Ma sya'nu tufahah, bagaimana keadaan tufahah? Yang disebut at-tufahatu. Bagaimana? Tufahatu maksudnya apa? Tufahatu itu apa? Apel itu bagaimana? Wa ma sya'nu surah, bagaimana keadaan gambar itu? Wa ma sya'nu jar, bagaimana keadaan perlombaan itu? Jadi kita nggak akan paham gitu. Walakin nana, akan tetapi idza rafa'na isba'ana, kalau kita angkat jari kita, wa qara'na hakadha, kemudian kita baca begini. At-tufahatu hulwatun, apel itu manis, maka kita langsung paham apel itu manis. Oh, manis. Maka Anda paham. Maka ini disebut khabar, karena dia menceritakan tufahatu atau mengkhabarkan tufahatu. Asuratu jamilatun, gambar itu bagus. Oh, bagus. Berarti dia mengkabarkan surah. Al-jaryu mufidun, perlombaan itu bermanfaat. Istafatna faidatan tamatan, maka kita akan mendapatkan faedah yang sempurna. Walladzi afadana, yang telah memberikan faedah. Wal ismu tsani, dia adalah isim yang kedua. Fi kulli jumlatin, dari seluruh kalimat. Jadi yang memberikan faedah kepada kita adalah isim yang kedua. Maka penting sekali isim yang kedua tadi. Ulwatun itu penting sekali untuk mengkhabarkan tufah. Kalau tidak ada dia, maka tidak sempurna kalimat. Walladzi akhbarana, dialah yang memberitakan kepada kita bihalawatit tufah, dengan manisnya bihalawatit tufah, dengan manisnya apel. Wa jamalis surati, dan bagusnya gambar. Wa ifadatu, dan memberikan faedah. Al-jaryu, dan
memberikan kepada kita faedah perlombaan itu. Walidzalika, oleh karena itu, yusammal ismu tsani, dinamakan isim yang kedua khabaran, khabar. Wa idza ta'ammalna, kalau kita perhatikan akhir kulli ismin, akhir dari setiap isim itu, minal ismaini, dari dua isim tadi, fi kulli jumlatin, dari seluruh jumlah, minal jumlatis sabiqah, dari kalimat-kalimat berikut, kalimat-kalimat yang lalu, wajadna marfu'an, kita lihat bahwa semuanya rafa, ya kan? At-tufahatu rafa, hulwatun rafa, ya kan? Terus qawaid, undang-undang. Al-mubtada, mubtada titik dua, ismun marfu'un, adalah isim yang dirofakkan. Kan at-tufahatu, isim yang dirofakkan fi awali jumlatin, diletakkan dia pada awal kalimat, kalau disebut mubtada. Wal khabru, dan khabar, ismun marfu'un, itu adalah isim yang dirofakkan, yukawwinu ma'al mubtada. Yukawwinu maksudnya apa? Terdiri dari mubtada jumlatan mufidatan, artinya dia harus bersamaan dengan mubtada jumlatan mufidatan agar dia mendapatkan kalimat yang berbeda. Jadi khabar itu tak bisa disebutkan sendiri. Misalnya tufahulwatun, hulwatun, tidak bisa. Dia harus ada mubtadanya. Tapi dia adalah khabar itu isim marfu'un juga, yang bersamaan dengan mubtada. Isim yang dirofakkan bersamaan dengan mubtada, maka jadi jumlah berfaedah. Tamrina, artinya latihan-latihan. Istakhrij, keluarkanlah, fi kulli mubtada'in, dari seluruh mubtada, wa kullu khabarin, seluruh khabar, min jumalil atiyah, dari jumlah berikut. Artinya kalian tinggal garis bawah aja. Ad-dawa'u mubtada, mamlu'atun khabar, al-mizahu mubtada, mudirrun khabar. Nah, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Nah, kalian tulis garis-garis bawah aja ya. Kalau kalian membuat jawaban, kasih soalnya semuanya ya. Kalau nggak kalian kasih soal semuanya, susah kalau kalian menulis di kertas. Tapi kalau menulis di buku, tuliskan, tinggal garis aja. Tapi jangan pakai pensil, sebab kalau difotokan ke GCR kelihatan. Harus pakai pulpen. Ya. Ij'al kulla ismin, yang kedua, ij'al kulla ismin min al-asma'il atiyah mubtada'an wa akhbir anhu bi khabarin yunasib. Jadikan seluruh isim dari isim-isim berikut dia adalah mubtada, dan berikanlah kabar dari kabar yang sesuai. Ini adalah mubtada, as-saubu mubtada, ad-darajatu mubtada, as-sariru mubtada, al-kitabu mubtada. Cari artinya dulu, baru setelah itu buat kabar. Tanya, as-saubu, baju itu, jamilun, bagus. As-saubu jamilun. Baik. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, ij'al kulla ismin minal asma'il atiyah, buatlah seluruh isim dari isim berikut khabaran, khabar li mubtada yunasib, dengan mubtada yang sesuai, kebalikan dari yang pertama. Ini khabar, tali'un, saghirun, naimun, madbuhun. Tali'un itu muncul, misalnya al-waladu tali'un, anak itu muncul, ya kan? Saghirun, al-waladu saghirun, anak itu kecil. Contoh, kasih ini ada ya. Cari artinya dulu, kalau nggak tahu artinya susah. Kawin arba'ah jumalin asma'il atiyah bihaitsu tada'u kullu mubtada'in ma'al khabarin munasib. Buatkanlah, jodoh-jodohkanlah 4 jumlah dari isim berikut sekira-kira engkau meletakkannya setiap mubtada dari khabar yang sesuai. Ini dua-duanya nih, 4 hal ini 4 hal ini mubtadanya, belum ada khabar. Mubtadanya belum ada khabar. Khabarnya sesuaikan ke sini. Al-hadidu. Nah, mana dia coba?
Hmm. 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 Al-hadidu, al-misbahu, sini dia. Munirun. Jodohkan aja. Ya. Munirun. Oke. Oke. Lanjut. Yang satu sudah saya tuliskan, yang lain kalian cari artinya dulu, baru kalian bisa pasangkan. Tinggal 3 lagi. Oke. Ij'al kulla fa'ilin min jumlatil atiyah mubtada'an wa akhbir anhu bi ismin yuaddi min ma'nal fi'lil alladhi fi jumlatihi. Langsung aja ya. Ini kan apa? Apa tuh? Jumlah fi'liyah. Yaftarisun nam. Ya kan? An-namru itu artinya singa. Singa itu buas gitu. Apa tuh? Sedang buas singa itu. Jadi dibalik, kalau dibalik an-namru yaftarisu. An-namru jadi mubtada, yaftarisu jumlah fi'liyah tadi dari fi'il dan fa'il menjadi khobar. Jadi ini cuma dipindahkan ke depan aja. An-namru dari jumlah ismiyah ingin menjadikan dari jumlah fi'liyah menjadikan jumlah ismiyah, maka an-namru di depan. An-namru yaftarisu. Contoh kedua misalnya yahdurul musafiru. Sedang hadir musafir itu. Maka dibalik ke depan. Al-musafiru yahduru. Al-musafir menjadi mubtada, yahduru menjadi khobar. Itu aja. Cuman dibalik-balik aja. Gampang kan? Berikut kawin khamsan jumlan kumkul jum'atiyah nata'allafu min mubtada' khabar. Buat 5 kalimat yang terdiri dari mubtada khabar. Buat aja, terserah. Bagaimana ini kosong, nggak ada mubtada, nggak ada khabarnya. Sekarang kalian tulis kedua-duanya, ada mubtada, ada khabarnya. Nah, tamrin fi insya. Latihan dalam mengarang. Kawin jumlatin min wasfin ma bihaisu yakunu lafzunya kosong ya. Fi kulli mubtada. Ya, ini buat 5 kalimat ceritakan tentang air, tapi ceritakan tentang air terdiri dari mubtada dan khabar. Tentang air aja. Tapi nggak tahu nih airnya air apa ya. Nggak tahu, pokoknya tentang air aja lah. Jadi air karena ini kosong, tentang air. Ambil aja sini, taruh di sini lagi. Lafzan tentang air, alma, air. Kalau ini tentang 5 kalimat tentang ayam. Banyak latihannya. Tamrin, latihan fil i'rab, dalam mengi'rab. Numuzat, contoh, al-hujratu nafizatun. Kamar itu bersih. Al-hujratu mubtada marfu'un. Nazifatun adalah khabar marfu'un. A'rif jumalil atiyah. I'rabkan 2 kalimat berikut. Sayyaratu sari'atun, al-qittu alufun. Tinggal di garis bawah ini sebagai apa, ini sebagai apa, ini sebagai apa. Ini gampang ya. Terima kasih, sudah halaman 40 insyaallah. Kita akan lanjutkan nanti dengan pelajaran jumlah fi'liyah. Sebenarnya sudah mengulang ya, yang ini ya. Sudah mengulang, cuman banyak latihan, kalian terus latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.